pertama yang berjudul Kisah Kerajaan di Daerah Lombok. Dahulu kala di Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Indra Pandita. Raja itu memiliki 6 orang putri yang cantik-cantik. Anak sulung bernama Dendawingi, yang kedua bernama Sinimari, yang ketiga bernama Daimuni, yang keempat bernama Labu Iba, yang kelima bernama Rinaningsi, dan yang keenam bernama Ratna Ayu Wideradin. Dari keenam putri raja tersebut, si bungsulah yang paling cantik dan mempesona, sehingga tidak mengherankan jika si bungsu menjadi idola para pemuda dari berbagai negeri. Karena kecantikan Ratna Ayu tersebut, sehingga membuat iri kelima saudarinya, terutama si sulung Dendawingi. Pada suatu pagi, Dendawingi dan keempat saudaranya sedang berbincang-bincang di taman dekat istana. Adik-adik, kalian juga si bungsu lambang nih pertama kita. Benar tidak? Dia telah melakukan pelaporan itu sebenarnya. Iya memang, jadi apa yang harus kita lakukan terhadap Dinda? Untuk itu, kita bertemu di sini. Dinda punya rencana. Apa itu Dinda? Bagaimana jika kita menyasar seorang pemuda untuk memfitnah Ratna Ayu? Tapi bagaimana caranya agar kita tidak akan percaya dengan omongannya? Kita suruh saja pemuda itu untuk berhadapan dengan Anda dan memintanya untuk memfitnah Ratna Ayu dan Setelah mereka berdiskusi, mereka pun mulai melaksanakan rencana mereka dan menghadap raja. Begini ya, kemarin aku melihat Ratna Ayu sedang berdua dengan seorang pemuda di dekat taman istana. Lalu memang kenapa dan siapa pemuda itu? Kami tidak tahu ya, ada yang kami tahu ialah pemuda dari sana dan ya ada setelah kami selidiki ternyata pemuda itu memiliki hubungan istimewa dengan Ratna Ayu. Benar ayahanda, pemuda tersebut mengatakan bahwa mereka telah melakukan juga dan mereka Apa yang kalian bilang dalam sana? kami tidak bercanda ayahanda, kami dapat membuktikannya pada ayahanda. Baiklah kalau begitu kita ngomongin saja. Sini mari Labu Iba, bawa pemuda itu kemari ke hadapan ayahanda. Baik Yunda. Akhirnya mereka kembali dengan membawa pemuda itu. Setelah melakukan hal yang tidak baik terhadap putri Ratna Ayu, iya baginda. Apa? Pengawal, memasukkannya ke penjara. Setelah pemuda itu dibawa ke penjara, raja pun murka dan ia memanggil Ratna Ayu. Setelah kejadian tersebut, putri bungsu harus tinggal di gubuk bambu di belakang istana. Gubuk itu bersabarlah wahai putriku, kebenaran pasti akan menembak. Karena semua ini, maka aku akan memberi namamu Putri Winangsia, yang artinya putri yang sia-sia. di sana, Putri Winangsia mengisi hari-harinya dengan melukis dan menulis syair yang indah. Bakat itu sudah ia miliki sejak ia kecil. Pada suatu hari, ketika ia ingin menggulung kertas tersebut, tiba-tiba angin kencang datang dan menerbangkan kertas itu. Kertas itu melayang tinggi ke angkasa hingga menuju Pulau Jawa, dan akhirnya tersangkut di pohon yang ada kolam pemandian seorang pangeran yang bernama Raden Witarasari. Ia adalah putra sulung dari Raja Indra Sekar, penguasa sebuah kerajaan di Jawa. Raja Indra Sekar ternyata bersaudara dengan Raja Indra Pandita ayahanda Putri Ratna Ayu. Raden Witarasari mempunyai adik laki-laki yang bernama Raden Kitapungkar. Keesokan harinya, ketika Raden Witarasari hendak mandi di kolam pemandiannya, ia menemukan kertas yang tersangkut di pohon di tempat pemandiannya dan segera mengambilnya. Wih, cantik sekali dia di situ, tapi dia siapa ya?
Setelah ia menyelami isi syair itu dan bait ke bait, tiba-tiba hatinya tersentuh dan sedih. Saking sedihnya, beliau jatuh pingsan. Untung adiknya datang dan menolong. Mas, kenapa kamu ada di sini? Aku melihat Kang Mas pingsan. Saya situasi. Kanda, kita harus segera menolongnya. Baik. Mereka berdua segera menghadap sang ayahanda dan meminta izin. Kami di tempat pemandian menemukan kami yang kertas yang berisi gambar. Apa maksudnya? Lalu apa hubungannya dengan kita? Baiklah. Di sini segera selamatkan dia. Gambaran yang mewah. Baiklah, Kanda, saya akan selamatkan. Dalam sekejap, kapal yang diinginkan oleh Raden Witarasari pun dapat diselesaikan. Kemudian, mereka menyamar sebagai pedagang. Raden Witarasari menyamar sebagai Jamal Malik dan Raden Kitabmunkar sebagai pembantunya. Setiba di pelabuhan Lombok, mereka mulai berdagang dengan harga yang murah, sehingga terdengar oleh Raja Indra Pandita. Baiklah ya, kami akan segera bersiap-siap. Mereka pun pergi ke pelabuhan itu dan di sana mereka disambut baik oleh Raden Witarasari dan Raden Kitabmunkar. Saya ingin membeli pakaian ini untuk iya. Tolong bungkuskan gambar ini. Baik. Di saat di jalan pulang ke istana, kelima anak tersebut mempunyai niat lagi untuk menyingkirkan Ratna Ayu. Bagaimana jika kita menyuruh ayah menari di depan kandang? Itu saja ada syaratnya, bodoh. Apa itu syaratnya? Syaratnya harus berpakaian bagus dan indah. Keesokan harinya, putri kedua Raja Indra Pandita yaitu Siniwari menemui si bungsu Ratna Ayu. Tak lama kemudian, Raden Witarasari nekat untuk menemui Ratna Ayu di dalam gubuk belakang istana itu. Pada Raden Witarasari dan Anda. Karena saya dan gambarnya yang harus dulu. Keesokan harinya, kelima saudara-saudaranya sudah menunggu dan mengenakan pakaian indah, namun tiba-tiba mereka terkejut melihat Winangsia berjalan menuju pendapa dengan pakaian yang bagus dan didampingi seorang pemuda yang tampan. Winangsia tampak begitu cantik dan anggun. Iya benar. Setelah sampai di pendapa, Winangsia menghampiri ayahnya terlebih dahulu. Namun, ayahnya bertanya-tanya tentang pemuda yang datang bersama Ratna Ayu. Apa yang kamu bilang? Benarkah wahai anak-anak? Kami ayahanda, memang benar kami telah memfitnah Ratna Ayu. Kurang ajar. Tidak percaya. Sudah apa ya anda? Sudah berangkat. Mama, bawa dia pergi. Tidak, ayah anda. Setelah kelima putri itu dihukum oleh ayahnya,
Ratna Ayu menjadi anak kesayangan di kerajaan dan kerajaan pun hidup damai.